الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Amma ba'du. Utama-tama yang kita hormati, yang kita cintai, kepada seluruh para asatidzah, kepada seluruh para guru-guru ngaji yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, namun tak mengurangi rasa hormat kami kepada beliau-beliau, dan khususnya kepada guru kita semua, Al-Habib Quraish bin Qasim bin Ahmad Baharun, yang tidak bisa, dan seluruh para asatidzah yang tidak bisa namanya kami sebutkan satu persatu, namun tak mengurangi rasa hormat kami kepada beliau-beliau. Kita doakan mereka semua, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dan Allah Subhanahu wa taala beri kesabaran di dalam mendidik dan mengajar kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan dan telah memberikan kesempatan kepada kita untuk kita membaca dan mentadabburi maulid daripada maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari tadi kita membaca daripada sirah-sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca daripada kisah daripada aslafun as-salihin yang disebutkan tadi, bagaimana keutamaan daripada Syekh Abu Bakar bin Salim. Hadirin yang dirahmati Allah, karena malam ini adalah malam di mana kita membaca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kami di sini akan membahas dan menceritakan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita sudah membaca dan mendengarkan daripada ceramah-ceramah Nabi Muhammad, bagaimana Rasulullah, bagaimana Habibullah, maka tanyakan kepada hati kita, apakah hati kita bertambah iman kepada Allah, bertambah cinta kita kepada Rasulullah, apa justru tidak? Tanyakan itu kepada kita, hadirin yang dirahmati Allah. Jika kita mengatakan, ya saya bertambah imannya, maka tanyakan lagi, apakah betul kita cinta kepada Nabi Muhammad? Apakah betul iman kita tambah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau mengatakan iya bertambah, tanyakan lagi, mungkin saja itu godaan dari setan, hadirin yang dirahmati Allah. Mungkin itu adalah daripada bisikan-bisikan setan, sehingga ketika kita mendengar bisikan setan, maka kita akan dimasukkan di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Fa na'udzubillahi min dzalik. Jika kita merasa dengan membacanya maulid ini kita biasa-biasa saja, maka hati-hatilah dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika seseorang, yang maksudnya adalah jika seseorang hari kemarin dan hari sekarang sama, hati-hati kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita ingin berbicara tentang Nabi Muhammad, kalau kita ingin berbicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka udahlah, sebenarnya sebagaimana yang disampaikan kemarin oleh Al-Ustaz Rijal, udahlah, mulut kita tidak akan bisa mengungkapkan bagaimana kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah Al-Imam Muhammad Al-Dibai di dalam kitabnya, di dalam maulidnya Al-Masyhur yang masyhur, yaitu di dalam kitab Ad-Dibai, beliau katakan di bait setelah qiyam,
Beliau katakan, wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Subhanallah. Dan ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu paling baik-baiknya, paling sempurna-sempurnanya akhlak dan akhlak dan bentuk badannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita ingin berbicara bagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka cukuplah bagaimana akhlak Nabi Muhammad. Kita baca di dalam kitab-kitab sejarah, kita baca di dalam kitab Sirah Nabawi karangan Habib Umar, kita baca di dalam kitab Bahjatul Mahafil yang sungguh luar biasa. Bagaimana di dalam kitab Bahjatul perjuangan-perjuangan dan kesabaran-kesabaran Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad, bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hadirin yang dirahmati Allah, tadi saya ulangan Bahjatul Mahafil. Mohon maaf saya mau cerita. Ini tadi dikatakan di dalam kitab Bahjatul Mahafil, kalau kita ingin berbicara bagaimana Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi Muhammad, beliau sabarnya sampai diboikot tiga tahun. Sampai diboikot 3 tahun oleh para orang-orang Quraisy. Ketika Nabi Muhammad sukses, apakah balas dendam Nabi Muhammad kepada orang tersebut? Tidak. Nabi Muhammad tidak dendam sama sekali. Coba kita lihat bagaimana Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita sudah dengar bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam diludahin, bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh luar biasa. Kita tidak akan bisa mengungkapnya. Jika yang pertama, itu yang pertama tadi. Kalau kita yang kedua, yang kedua adalah yang dikatakan oleh Imam Madyabai adalah khuluqah, bentuk tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca di Insanul Kamil bagaimana akhlak, bagaimana bentuk badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh luar biasa daripada sejarah, daripada bentuk badan Nabi Muhammad di awal-awal itu dikatakan pula bagaimana mata Nabi Muhammad, bagaimana hidung Nabi Muhammad, bagaimana bentuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi semua itu tidak akan bisa kita ungkapkan karena Sahibul Burdah mengatakan, yang artinya adalah kalau seandainya diungkapkan di dalam diri kita diri Nabi Muhammad SAW, maka tidak akan bisa seorang untuk menyebut dan mengatakan bagaimana bentuk Nabi Muhammad. Kenapa? Qaumun niyamun tasallu anhu bil hulumi. Subhanallah. Apa katanya? Qaumun, semua manusia ini seakan-akan tertidur. Semua manusia ini terlelap dengan tidurnya, maka bentuk Nabi Muhammad SAW tidak akan bisa kita ungkapkan. Subhanallah. Mudah-mudahan kita dengan mendengar daripada sejarah-sejarah Nabi Muhammad, dengan mendengar daripada bagaimana Nabi Muhammad, kita bertambah iman kita, cinta kita bertambah kepada Rasulullah SAW. Hadirin yang dirahmati Allah, tadi kita telah mendengar daripada Nabi Muhammad SAW, karena sekarang adalah pembacaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Lalu apa daripada nasihat dan ungkapan saya kepada antum semua? Itu adalah ayo, sebagaimana Syekh Ridwan Al-Amili kemarin sampaikan kepada kita. Beliau menyatakan kalau kita ingin menjadi santri yang baik, kita ingin menjadi santri yang luar biasa agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka poin yang pertama harus bagi santri yang dimiliki, harus tambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah ceramah atau pernah menyampaikan oleh teman-teman kami di kamar 11 tentang bagaimana iman kita akan bertambah kepada Allah. Ada 6 poin agar iman kita bertambah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzaqat ta'mal iman." Iman itu ada rasanya. Lezat iman. Siapa yang akan merasakan iman? Man radhiya billahi rabba.
siapa mereka yang ridha Allah adalah Tuhannya, dia apa-apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dia ridha. Wa bil islami dina, dengan syariat Islam dia ridha, dia suka kepada syariat Islam sehingga dia bisa menjalankan daripada syariat-syariat Islam yang telah ditentukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hadirin yang dirahmati Allah, banyak zaman sekarang orang yang mengaku dia adalah orang yang iman kepada Allah, akan tetapi perilakunya tidak sesuai dengan perilaku yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tambahkan iman kita dengan kita jalankan syariat Nabi Muhammad dengan ikhlas, dengan kita menjalankan syariat Nabi Muhammad dengan tulus, yang tidak ada iri, dengki dan penyakit-penyakit hati yang lain. Yang ketiga, wa bi Muhammadin nabiyah, dan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Kita percaya kepada Nabi Muhammad, kita iman kepada Nabi Muhammad, dan iman kepada seluruh apa yang datang kepada Nabi Muhammad. Karena umat Islam adalah orang yang iman kepada Nabi Muhammad dan iman kepada umat-umat nabi-nabi umat yang lain. Beda halnya dengan para umat-umat yang lainnya, seperti Yahudi, Nasrani. Mereka iman kepada nabi mereka, tapi mereka tidak iman dengan Nabi Muhammad. Fa na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala iman kita. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang keempat, bentar lagi. Di dalam satu kitab yang dikarang oleh Ibnu Ruslan, yaitu kitab Safwatuz Zubat, yang kami menyetornya. Beliau katakan, fakun minal imani fi mazidi. Bagaimana? Maka tambahkanlah, kata Ibnu Ruslan, iman kita wa fi safail qalbi tajidi, perbarui hati kita dengan kita membersihkan hati-hati kita. Bagaimana caranya? Bi kasratis salati wa taati, dengan kita memperbanyak salat-salat kita. Alhamdulillah, kita di pondok ini, subhanallah, syukur sama Allah Subhanahu wa taala, kita udah dipersiapkan oleh Habib Quraisy untuk salat jamaah, salat zuhur, salat asar, semua berjamaah. Ini adalah bukti keinginan Habib Quraisy untuk menambahkan iman-iman kita. Karena banyak daripada alumni mungkin, alumni pesantren, ribuan santri pesantren yang keluar dari pondok, bukan mereka membawa iman sama Allah, justru mereka membawa daripada sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah, sesuatu yang tidak diinginkan oleh Rasulullah, sesuatu yang tidak diinginkan oleh para guru-guru mereka. Fa na'udzubillahi min dzalik. Selain kita salat fardu di sini pula, alhamdulillah, kita salat awabin, kita salat ba'diyah, kita salat qabliyah. Alhamdulillah, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, dengan itulah ayo kita mumpung diberikan hal itu, sebelum kita keluar dari pondok, sebelum kita leleh iman kita untuk keluar dari pondok, maka ayo kita perbanyak salat kita agar iman kita bertambah, sehingga ketika kita iman bertambah maka akan menjadi seorang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi? Salati. Yang keempat, yang setelahnya, salati wa taati, dan kita selalu taat kepada perintah-perintah Allah. Tadi sudah dibahas di depan bagaimana kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wa tarki malin nafsi min syahwati, kita tinggalkan daripada syahwat-syahwat nafsu. Kita tinggalkan daripada sesuatu yang mungkin itu adalah mubah, akan tetapi ketika kita tinggalkan hal itu, maka kita akan menjadi orang-orang yang soleh. Tidakkah kita ingat bagaimana pengasuh Lirboyo, Kiai Haji Abdul Karim? Mungkin ini cerita aneh, saudara. Apa kata beliau? Apa cerita beliau? Beliau ini sangat suka sama ayam, kalau salah. Suka ayam. Hari Senin suka ayam.
suka ayam. Lalu beliau berjanji dalam hatinya, apa yang beliau janjikan? Saya tidak akan memakan ayam selama saya masih suka kepada ayam. Lalu ditinggalkan oleh Kiai Haji Abdul Karim. Maka ketika beliau bertahun-tahun, beliau selalu mungkin makan tempe, makan tahu, makan apa-apa, sesuatu yang mungkin beliau tidak suka terhadapnya, tapi beliau makan untuk melawan nafsu beliau. Lalu beberapa tahun kemudian, ayam yang dulunya tidak disukai oleh yang disukai oleh Abdul Karim menjadi tidak disukai. Lalu ketika salah satu undangan daripada Syekh Abdul Karim atau Mbah Abdul Manaf, beliau tidak suka ke ayam, akhirnya dimakan ayam, sehingga nafsu beliau menjadi leleh, sehingga pondok beliau kita tidak akan panjang lebar. Bagaimana pondok beliau? Sungguh luar biasa. Kita terkenal bagaimana keluaran Pondok Lirboyo. Ada Ustadz Abdurrahman, ada ustadz-ustadz yang lain yang mungkin luar biasa keluarannya Lirboyo. Itu sebab beliau tinggalkan nafsu beliau, sehingga beliau menjadi orang-orang yang imannya bertambah. Iman beliau selalu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, beliau selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah, ayo, yang pertama kita tambahkan cinta kita kepada Rasulullah. Yang kedua, tambahkan iman kita dengan 6 perkara tadi. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa ma'afatim minal fitani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sirasal Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hitanul bahr, hewan-hewan yang berada di laut sana memintakan ampun kepada para penuntut ilmu, maka insyaallah subhanahu wa ta'ala dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.